Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk pertandingan di hari Jumat nanti. Ada Persik Kediri yang akan menjamu Rans, lalu ada PSM Makassar menjamu PSS Sleman, lalu ada big match di empat besar, Bali United bertemu dengan PSIS Semarang. Kita mulai dulu dari Persik Kediri menjamu Rans. Di pertandingan ini untuk Persik Kediri jelas memiliki model yang cukup bagus. Terakhir kalah lawan PSIS Semarang, saya nggak terlalu banyak mengkritik pemain-pemain Persik, tapi saya lebih fokus mengkritik ke pelatihnya Persik Kediri ya, di Rospide. Nah, besok menghadapi Rans, kalau berbicara dari peluang Persik Kediri meraih kemenangan atau meraih 3 poin, ya persentasenya jujur sangat tinggi sekali menghadapi Rans. Ya, karena ini bermain di kandang Persik, lalu yang kedua penampilan Rans juga sedang kurang baik, terakhir kalah 0-4 ya dari Persib Bandung. Ya kalau berbicara dari kemenangan, ya persentasenya 70% lah Persik Kediri untuk bisa memperoleh 3 poin. Nah, tapi yang lebih penting menurut saya untuk Persik Kediri besok lawan Rans adalah di masalah skema permainan. Ini akan selalu saya kritik dan selalu saya kawal untuk Persik Kediri di bawah dari Rospide. Karena kalau berbicara dari komposisi pemain yang sudah lengkap, ya kalau boleh dibilang sudah matang semua, tinggal di masalah line up. Ini sudah berapa kali saya ingin kritik kepada Rospide di masalah ya pemain tengah. Ya, berapa kali Persik Kediri justru lebih menumpuk di pemain tengah tanpa memperhatikan di sektor sayap sebelah kiri atau kanan. Karena beberapa pertandingan terakhir ya Schroyer ya yang memang natural aslinya sebagai pemain sayap. Sisanya kan Rospide menaruh Bayu Otto, Renan Silva, Sevalente, atau Adi Eko. Jadi pemain tengah justru lebih banyak. Ini justru nggak membuat permainan Persik Kediri efektif. Jadi di pertandingan besok lawan Rans, bukan berbicara dari hasil kemenangan atau mungkin imbang atau pahit-pahitnya kalah, tapi yang saya fokuskan ke skema permainannya dulu. Karena apa? Targetnya saya untuk Persik Kediri itu bisa masuk di 4 besar. Ya bukan hanya sekedar yang penting menang, yang penting ya nggak kalah lah di kandang sendiri, bukan itu ya. Jadi kalau mau targetnya masuk di 4 besar, ya jelas skema permainannya harus lebih bagus lagi ya. Kalau berbicara cuma yang penting menang, ya Persik Kediri nggak perlu ada target ke 4 besar, karena kalau menurut saya syarat Persik Kediri bisa masuk di 4 besar, ya skema permainannya sudah konsisten dulu. Ya, kalau berbicara hasil kemenangan sebetulnya tinggal mengikuti dari permainan bagusnya ini. Kalau permainannya nggak bagus ya nanti hasilnya ada inkonsisten. Ya, jadi untuk Persik Kediri di pertandingan besok lawan Rans, tentu saja yang menjadi fokus utama saya di skema permainan. Lalu Rospide apakah akan berani melakukan rotasi untuk ya absennya Supriyadi dan juga Ivan Badim gitu loh. Padahal pemain stok sayapnya Persik kan masih ada Hamdi atau Pahabol. Ya, jadi mungkin ini yang saya akan lihat dari line up-nya dulu, lalu skema permainannya bagaimana. Ya, saya hanya ingin lihat Rospide fokusnya kemana, ke individu pemain, apa ke skema permainan. Ini akan terlihat semua di line up-nya nanti. Ya, jadi untuk Persik Kediri nanti kita bertemu di reviewnya, bagaimana jalannya pertandingan untuk permainan Persik Kediri. Ya, untuk berbicara persentase kemenangan, saya bilang 70%. Ya, 30%-nya bisa imbang atau kalah. Ini tergantung dari skema permainan juga. Ya, ini untuk Persik Kediri lawan Rans. Lalu PSM Makassar lawan PSS Sleman. Kemarin saya sudah memberikan sedikit kritik ya, kalau sebetulnya permasalahan di PSM Makassar itu tinggal di perform pemainnya. Kemarin saya juga sempat mendapatkan berita juga dari kawan-kawan di Instagram PSM, faktor utama yang kenapa membuat pemain kok seperti nggak on fire di atas lapangan. Ya mungkin kalian sudah ada yang tahu ya, permasalahan internal lagi. Ya mungkin itu juga bisa menjadi faktor kenapa pemain PSM Makassar memang terlihat nggak terlalu on fire. Ini juga sangat berpengaruh kalau ada masalah di internal, karena saya nggak tahu di atas lapangan ini permainan PSM kok terlihat memang seperti nggak on fire dari awal menit. Beda kemarin waktu kalah lawan Persis Solo ya, itu di menit 70 barulah permainan lebih total attack, karena kan ya PSM Makassar mengejar ketertinggalan. Nah besok menghadapi PSS Sleman, saya ingin lihat dulu ya tentunya dari perform pemain PSM apakah sudah kembali on fire. Lalu yang kedua bagaimana menjaga konsistensi dari awal menit sampai akhir, karena PSM Makassar kan biasanya selalu bermain menyerang ya, selalu bermain total attack. Nah saya juga ingin lihat bagaimana kreativitas di sektor tengah juga, karena kemarin di sektor tengah ya itu ya pengaruh dari
perform Kenzo dan MR Van, atau mungkin Ananda Rehan yang kurang on fire. Jadi ya ini mempengaruhi sekali ke gameplay PSM. Nah ini saya ingin lihat besok lawan PS Sleman bagaimana ya, dari spirit mental pemain on fire apa enggak. Nah ini sangat berpengaruh ke permainan PSM Makassar di gameplaynya. Ya ini yang saya ingin lihat untuk PSM Makassar besok. Kalau untuk Tavares saya nggak terlalu banyak kritik lah, tinggal ke perform pemainnya aja. Lalu untuk PS Sleman terakhir kalah ya, saya lupa terakhir kalah kalau nggak salah lawan sebentar saya cek dulu ya, lawan Persebaya ya 2-1. Sebetulnya overall PS Sleman bermain cukup bagus walaupun kalah lawan Persebaya, tapi besok menghadapi PSM sebagai tim tim tamu ya, PS Sleman sebetulnya tinggal kembali lagi ke perform pemainnya juga, karena dari gameplay permainan PS Sleman sebetulnya juga nggak ada masalah ya. Ini hampir mirip dengan PSM sebetulnya, jadi bukan faktor dari pelatih kalau menurut saya, tapi lebih ke perform pemainnya sendiri ya. Kalau PSM Makassar di sektor belakang sudah bagus, kalau PS Sleman ini ya kembali lagi ke perform pemain belakang dan bagian penyerangan. Ini kembali lagi ke perform mereka masing-masing, karena menghadapi Persebaya untuk PS Sleman ya lini belakang kan ada sedikit kalau boleh bilang blunder gitu ya. Lalu untuk masalah penyerangan juga finishing dari Hoki Caraka hampir banyak peluang emas tapi nggak ada yang on target. Nah ini ya kembali lagi ke perform pemainnya sendiri untuk PS Sleman. Jadi bukan berarti pelatihnya yang nggak bagus ya kalau menurut saya, tapi lebih ke perform pemainnya. Ya, jadi menghadapi PSM Makassar besok saya ingin lihat apakah sudah ada evaluasi dari pemain-pemain PS Sleman untuk berani untuk masalah finishing, untuk masalah pertahanan ini sudah ada perkembangan atau belum lah intinya. Ya, kalau PSM Makassar cuma tinggal di sektor penyerangan, terutama dari sektor tengah nih sebagai kuncinya PSM. Ini besok saya ingin lihat. Ya, nanti kita ketemu di video review untuk membahas PSM Makassar bertemu dengan PS Sleman. Ini bermain di hari Jumat jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Lalu next ya, ada big match Bali United lawan PSIS Semarang. Di pertandingan ini kembali lagi PSIS Semarang ya harus bertemu Bali United yang notabene secara komposisi pemain ini sama seperti Persik Kediri kemarin. Bali United memiliki komposisi pemain yang cukup kuat, nggak ada masalah. Sedangkan PSIS Semarang di sini saya lihat kemarin Galih Fretas sudah kembali lagi ya. Artinya kemarin ada yang memberikan komentar terkena akumulasi kartu. Ya, terima kasih infonya nih untuk komentar kalian. Jadi untuk PSIS Semarang dengan adanya Galih Fretas artinya sektor sayap dari PSIS Semarang sudah kembali lagi pulih. Tinggal di masalah sektor striker ya. Mungkin besok apakah Agius akan menaruh Marukawa lagi sebagai pemain depan, karena kemarin terbukti produktif ketika Rian di kiri, lalu di kanan sempat ada Debi ataupun Kio Numberi ya. Itu sektor sayap kan cukup baik. Dan sektor depan yang nggak ada Fortes ternyata diisi Marukawa, ya ini juga efektif. Nah, jadi besok di pertandingan lawan Bali United dengan minimnya pemain depan yang dimiliki oleh PSIS, nah ini yang saya berapa kali bilang saya tertarik lihat line up-nya Agius akan menaruh siapa di sektor target man. Apakah Marukawa atau justru akan ada Septian David, yang artinya Marukawa akan didorong ke gelandang serang. Karena penampilan Tri Setiawan juga kemarin cukup bagus walaupun menjadi pemain pengganti ya lawan Persik Kediri. Nah ini juga akan menjadi alternatif untuk Agius ya. Tri Setiawan bermain bagus kalau menurut saya kemarin. Ya, jadi untuk PSIS Semarang kalau dari sisi gameplay ini kembali lagi tergantung dari line up-nya Agius. Di atas lapangan barulah kita akan melihat apakah gameplay dari PSIS Semarang akan kembali bermain cepat apa mengandalkan bola possession. Ya, sedangkan untuk Bali United ini justru bermain dengan tempo cepat. Sebetulnya ini momentum juga Bali United bisa mengcounter permainan bola possession-nya PSIS. Tapi ya kembali lagi Agius beberapa kali juga bisa melakukan counter dengan permainan cepatnya Bali United. Ya, saya nggak tahu besok PSIS Semarang akan bermain cepat apa bola possession. Kalau misalkan memang bermain cepat, ya artinya kedua tim sama-sama akan bermain pragmatis. Yang menjadi pembeda untuk Bali United adalah di sektor tengah. Ya, kemarin ketika ada Eberbesa mengalami kekalahan lawan Barito, saya bilang sektor tengah Bali United kurang banyak melakukan kreativitas. Memang gol pertama dari Irfan Jaya, itu assist dari Eberbesa, itu cukup bagus. Nah, yang saya harapkan passing-passing singkat seperti itu untuk pemain Bali United dari sektor tengah itu lebih banyak lagi. Ya, jadi kreativitas serangan itu lebih enak lah, lebih mudah untuk membongkar pertahanan PSIS. Karena sejauh ini pertahanan PSIS Semarang terutama dari sektor tengahnya dulu Dewangga dengan Diarra itu cukup bagus.
Jadi kalau hanya mengandalkan skill individu, ya penampilan Diarra dan Dewangga yang bagus untuk melakukan covering gitu ya. Nah ini akan cukup mudah untuk pemain PSIS Semarang melakukan counter. Maka dari itu saya berharap Bali United lebih banyak melakukan kreativitas agar nanti untuk masuk ke lini tengahnya PSIS itu lebih enak gitu loh, nggak terlalu banyak mengandalkan skill individu. Ya, jadi untuk Bali United saya bilang tinggal di kreativitas sektor tengah akan seperti apa. Karena terlihat berbeda ya ketika Eber Besa bermain lalu Gede Sunu bermain. Ya saya bilang justru Eber Besa lebih banyak mendelay permainan cepatnya Bali United atau justru nggak terlalu banyak melakukan passing-passing cepat, tiktok gitu loh. Nah ini semoga besok Coach Teko sudah ada evaluasi. Ya, jadi cuma ini aja untuk PR Bali United, saya bilang tinggal di sektor tengah gimana untuk melakukan kreativitas dengan melakukan passing-passing pendek. Ini kuncinya untuk Bali United yang menurut saya sampai saat ini masih inkonsisten. Ya, ini yang saya ingin lihat untuk Bali United. Secara komposisi pemain aman semua untuk Teko bisa melakukan rotasi. Sedangkan untuk PSIS Semarang dari komposisi pemain memang nggak terlalu banyak pilihan, tapi kembali lagi saya bilang Agius ini pelatih yang cerdas, pelatih yang bagus. Jadi bisa melihat di atas lapangan nanti ya terutama di babak kedua apakah banyak pergantian pemain untuk ke skema permainan. Ini juga bisa dilakukan oleh Agius. Kemarin lawan Persik Kediri di babak pertama sudah ada pergantian pemain ya, Debiliana digantikan Gio. Ini sudah bukti dari evaluasi Agius di atas lapangan. Jadi tinggal nanti lihat gameplaynya PSIS Semarang seperti apa, barulah ke taktiknya Agius. Ya, jadi nanti kita ketemu di hari Jumat untuk membahas pertandingan dari Bali United dengan PSIS Semarang. Ini pertandingan big match, semoga tim kesayangan kalian bisa memperoleh 3 poin. Ya, jadi ini aja ya. Jadi terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.